efeknya adalah seluruh masyarakat. Api yang menjilat, menghancurkan. Dan bara yang bisa menghancurkan ilmunya sangat diragukan. Ya, dia tidak bisa atau tidak berani memberikan kepastian hukum syariat. Terutama dia menyikapi Panji Gumilang itu masih sangat ragu-ragu. Padahal menurut yang saya dengar di postingan YouTube ini, Panji Gumilang itu sangat menyesatkan para generasi. Artinya, dengan mengetahui jumlah mereka yang terus bertambah, terlepas dari viralnya Panji Gumilang atau kegiatan peribadatannya yang menuai banyak kontroversi dan penyimpangan hingga kemudian viral di mana-mana. Hilmi itu dia tidak punya kepastian hukum syariat. Dia masih ngambang, artinya ilmunya juga ngambang. Tidak bisa buat patokan atau tidak bisa buat pedoman hidup. Karena syariat itu nggak bisa buat main-main. Kalau hukum Tuhan itu A ya A, kalau B ya B. Panji Gumilang dalam menerangkan segala sesuatu kepada santrinya selalu menggunakan akalnya. Padahal beliau sendiri tahu bahwa dengan usianya itu beliau sudah tergolong orang yang pikun. Dan sudah pasti beliau tidak merdeka pikir lagi ya teman-teman. Apalagi banyak ayat-ayat Al-Quran yang beliau tafsirkan dengan pemahamannya atau nafsunya sendiri. Jika tidak, mustahil beliau menafsirkan Al-Quran sebagai ucapan Nabi. Mustahil beliau merubah syariat peribadatan Nabi Muhammad SAW. Kegiatan sholat Jumat maupun yang ada pada sholat Id Adha kemarin desa kita dijadikan sebagai bukti bahwa Panji Gumilang telah tersesat jauh. Dan sebaiknya begitu teman-teman. Dengan begitu semakin banyak atau semakin bertambah jumlah santri atau pengikut atau pembela atau umatnya Panji Gumilang. Ini artinya dengan mengetahui jumlah mereka yang terus bertambah, terlepas dari viralnya Panji Gumilang atau kegiatan peribadatannya yang menuai banyak kontroversi dan penyimpangan hingga kemudian viral di mana-mana, maupun bangunan pondok pesantren Al-Zaitun yang letaknya di Indramayu, Jawa Barat. Kita akan dengan mudah mengetahui siapa-siapa saja yang menyetujui ucapan Panji Gumilang yang menyatakan Al-Quran itu bukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ucapan Nabi Muhammad SAW. Kita akan dengan mudah mengetahui siapa-siapa saja yang mendukung perzinahan dilakukan di Ponpes Al-Zaitun asalkan kita punya uang, dan kita akan dengan mudah mengetahui siapa-siapa saja yang mendukung ucapan Panji Gumilang yang menyatakan naik hajinya ke Indramayu saja yang adalah tanah suci santrinya, tanah suci pembelanya, tanah suci pengikutnya, tanah suci jamaahnya, atau tanah suci umatnya Panji Gumilang itu sendiri. Ini termasuk tanah sucinya dosen UIN Syarif Hidayatullah yang bernama Helmi Hidayat, yang tidak setuju Panji Gumilang dibilang sesat. Padahal beliau adalah seorang guru, seorang dosen untuk mahasiswanya yang ingin mengetahui tentang sesuatu yang ada pada Helmi Hidayat itu sendiri. Karena memang beliau sudah mengetahuinya, karenanya beliau disebut atau dipanggil sebagai dosen di kampus UIN Syarif Hidayatullah. Perlu digarisbawahi, segala sesuatu yang disampaikan di medsos maka harus dijawab di medsos juga, karena memang seperti itulah zamannya. Lain halnya jika apa yang disampaikan dan diajarkan oleh Panji Gumilang kepada santrinya atau umatnya atau pembelanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan karena Panji Gumilang dalam menyampaikan ajarannya selalu tak lepas dari medsos, apalagi mereka juga punya media sendiri, jadi mereka tidak usah heran para netizen menjawab dan menyoalkan ucapan dan ajaran beliau di medsos juga. Dan kita tidak memfitnah Panji Gumilang ya, tetapi beliau sendirilah yang fitnah dirinya atau santrinya atau umatnya atau pembelanya yang memfitnah beliau kembali, yakni melalui medsos itu sendiri. Dan ini bisa kita pahami Panji Gumilang yang menjatuhkan atau yang menghinakan dirinya sendiri.
Jika tidak, mustahil para netizen membuat postingan tentang beliau dan Al-Zaitunnya itu. Ini termasuk para pembelanya Panji Gumilang. Ternyata Helmi, dosen UIN, entah dosen UIN mana, saya nggak tahu, itu pernyataannya pelin-pelan. Jadi ilmunya itu sangat diragukan. Makanya saya secara pribadi sangat menyayangkan kalau seorang dosen tidak punya kepastian hukum syariat. Kenapa mesti dia bisa jadi dosen? Jangan-jangan nanti atau bisa-bisa itu mahasiswanya nanti punya pemikiran-pemikiran yang bisa dianggap sesat seperti Panji Gumilang ya. Ini saya serukan kepada masyarakat Indonesia pada umumnya supaya bisa menerima apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, Helmi, salah seorang dosen UIN di sekitar wilayah Jakarta kalau nggak salah ya, dia keilmuannya sangat diragukan. Jangan-jangan atau bisa-bisa dia itu punya aliran sesat seperti Panji Gumilang. Saudara-saudara, makanya hati-hati kalau menghadapi para guru ataupun dosen ketika kalian belajar. Ternyata menurut saya secara pribadi itu sangat meragukan keilmuan saudara Helmi, seorang dosen UIN. Ya. Hati-hati terhadap dia. Sebetulnya dia itu nggak pantas jadi dosen. Karena apa? Karena keilmuannya tidak ada kepastian hukum syariat. Ya, nanti bisa-bisa menyesatkan para mahasiswa. Ya, sudah ketahuan banyak kejadian-kejadian yang ada di YouTube yang telah disampaikan oleh Panji Gumilang. Ternyata dia itu secara langsung maupun tidak langsung dia itu pengikut Panji Gumilang karena dia mendukung gerakan dan ucapan-ucapan Panji Gumilang. Ya, saudara-saudara. Hati-hati kalian sebagai mahasiswa yang dosennya adalah Helmi. Ilmunya sangat diragukan. Ya, dia tidak bisa atau tidak berani memberikan kepastian hukum syariat. Terutama dia menyikapi Panji Gumilang itu masih sangat ragu-ragu. Padahal menurut yang saya dengar di postingan YouTube ini, Panji Gumilang itu sangat menyesatkan para generasi muda dan masyarakat Indonesia. Nih yang saya lihat itu, kalau anak kalian mau menikah, bacakan doa. Nah, doanya itu salah satunya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, itu banyak sekali ya hal-hal yang menyesatkan. Karena Panji Gumilang ini sudah nyata-nyata sesat. Kalau nanti di dalam proses hukum Panji Gumilang ini tidak terbukti dia salah, berarti hukumnya yang tumpul ke atas. Ini nyata. Ya, saudara-saudara. Jadi jangan sampai yang sudah jelas, sudah nyata, bahwa dalam Ponpes Al-Zaitun itu memang ada penyesatan. Dan sudah berulang kali saya sampaikan, di Ponpes Al-Zaitun pimpinannya Panji Gumilang itu nyata-nyata menyiapkan bom waktu untuk NKRI. Nah, maka dari itu kami berharap kepada orang tua murid, kepada masyarakat harus berhati-hati. Itu dosen Helmi itu ilmunya sangat meragukan, ya. Jangan-jangan nanti mahasiswanya yang dididik oleh dia bisa-bisa terjerumus. Kenapa saya berulang kali saya sampaikan, Helmi itu dia tidak punya kepastian hukum syariat. Dia masih ngambang, artinya ilmunya juga ngambang. Tidak bisa buat patokan atau tidak bisa buat pedoman hidup. Karena syariat itu nggak bisa buat main-main. Kalau hukum Tuhan itu A ya A, kalau B ya B. Apapun alasannya nggak bisa. Yang namanya wahyu ya tetap wahyu. Siapapun yang menyampaikan kalau memang itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya tetap wahyu. Yang menyampaikan saya kek atau orang lain kek.
Yang namanya wahyu Allah yang dibawa oleh Jibril, tetap itu wahyu. Ya. Begitu kira-kira saudara-saudaraku sekalian. Jadi saat ini kita memang harus hati-hati untuk memberikan ilmu kepada anak. Di mana anak kita harus disekolahkan? Karena ternyata banyak guru-guru yang tersesat juga. Gitu ya, saudara-saudara. Jadi jangan mudah termakan oleh propaganda-propaganda yang menyesatkan. Saya ulang sekali lagi, kalau Panji Gumilang ini tidak bisa diproses hukum alias gagal, berarti benar-benar pemerintah ini takut sama Panji Gumilang, atau hukum ini tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu yang pastinya. Ya. Ini mohon didengarkan ini oleh rakyat seluruh Indonesia. Ya. Negara kita boleh punya dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan lain sebagainya. Tapi hukum syariat, apapun negara itu peraturannya tidak bisa dirubah karena syariat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu. Kalau Anda orang yang lurus, kalau A katakan A. Kalau itu memang dari Allah, katakan dari Allah. Jangan sampai itu dari Allah kok itu kata Rasul, nggak bisa. Kalau itu memang wahyu dari Allah, siapapun yang mengatakan tetap itu wahyu. Hei Helmi, kamu itu orang tolol, kamu itu ternyata dosen-dosen tolol. Jadi kamu itu bisa dibilang kamu menyesatkan masyarakat atau menyesatkan para mahasiswa, generasi. Ya, dengerin itu. Kamu seorang dosen, ternyata ilmumu sangat diragukan. Bisa-bisa kamu itu punya aliran sesat sama dengan Panji Gumilang. Ya, saya nggak peduli siapapun kamu. Jadi kira-kira itu. Jadi orang zaman sekarang itu karena pernah dibaikin sama si A, apapun yang disampaikan oleh si A, dia bilang baik. Si B ngomongin jelek, padahal yang disampaikan itu benar, dia bilang jelek. Oh ya, kita jangan begitu, jangan mudah terprovokasi. Walaupun anak kita sendiri yang bicara, walaupun orang tua kita sendiri yang bicara, kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Ya. Sekali lagi saya tekankan, tuh Helmi tuh, kamu dosen UIN. Untuk saya pribadi, ilmumu sangat diragukan. Bisa-bisa kamu itu menyesatkan para mahasiswa. Karena kamu tidak berani menyatakan bahwa apa yang disampaikan Panji Gumilang itu salah dalam syariat. Ya, saya berani menyatakan, bisa-bisa kamu itu, Helmi, kamu adalah dosen yang sesat juga. Apa yang disampaikan oleh 9 Raja Agung itu karena beliau sendiri yang dengar ucapan Helmi Hidayat saat beliau diundang ke TV One untuk berdebat dengan Kiai Haji Khalil Nafis tentang kesaktian Al-Zaitun ya teman-teman. Dan beliau sendiri juga yang dengar ucapan Panji Gumilang yang menyesatkan itu. Ditambah lagi dengan kegiatan peribadatan yang ada di Ponpes Al-Zaitun.